Forum Tutor Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu guru hebat, inilah panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat-Nya kita semua masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di rumit ini untuk melaksanakan webinar series ke-9 dengan tema merencanakan pembelajaran yang bermakna jenjang SD paket A. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bergabung pada webinar kali ini. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita memulai webinar hari ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Burung camar terbang tinggi, burung pipit sayapnya patah. Cakep. Sungguh senang dapat belajar dan berbagi. Semoga kita semua mendapat berkah. Ore, cakep. Terima kasih, Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang luar biasa hebat yang akan membersamai kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Narasumber pertama yaitu Ibu Titin Elfitria yang akan menyampaikan materi tentang kurikulum operasional satuan pendidikan di platform Merdeka Mengajar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya sudah mau berbagi. Dan narasumber kedua yaitu Bapak Asmito. Beliau akan menyampaikan materi kedua yaitu merancang pembelajaran SD paket A di platform Merdeka Mengajar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya Pak sudah mau berbagi. Ya. Bapak Ibu guru hebat, seperti kita ketahui bersama, KOSP merupakan jantung dari semua kegiatan yang ada di satuan pendidikan kita. Apa dan bagaimana cara merancang KOSP di satuan pendidikan kita? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembahasan materi pertama yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan di platform Merdeka Mengajar. Kepada Ibu Titin, disilakan Ibu, waktunya 30 menit. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Moderator hebat, Bu Daryaci, dan semua kawan-kawan hebat yang berada di rumit siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan berbagi di kelompok ini, di komunitas Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Bagi Bapak Ibu guru yang dengan berbangga hati, saya sangat apresiasi untuk bisa belajar bersama kami. Di minggu kemarin, kawan-kawan guru hebat semua sudah belajar bersama tentang bagaimana kurikulum merdeka. Di topik kurikulum merdeka, kawan-kawan guru hebat tentunya sudah bisa memahami mengapa kurikulum perlu diubah dan mengapa pula kurikulum itu perlu diadaptasi. Konteks satuan pendidikan yang beragam tentunya membuat banyak hal yang tidak mudah untuk kita implementasikan di dalam kelas. Itulah sebabnya kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Diawali dengan tentunya kita mengamati lingkungan sekitar sekolah, tempat sekolah kita berada, apakah itu berada di pesisir pantai, di daerah pegunungan, berada di lingkungan yang padat penduduk, atau bisa juga di daerah yang dekat dengan perkebunan. Kawan-kawan guru hebat tentunya akan sangat berbeda ketika kita nantinya akan menerapkan pembelajaran di satuan pendidikan dengan karakteristik sekolah kita yang beragam. Ada perbedaan lingkungan dan tentunya dari ekosistem sekolah. Pada kurikulum merdeka kawan-kawan guru hebat, beberapa hal yang harus yang kita pahami bersama. Tentunya kurikulum merdeka ini kembali
kembali kita berbasis mata pelajaran. Kemudian ada mata pelajaran pilihan. Tentunya pada mata pelajaran pilihan ini kembali lagi kita rembuk bersama kepala sekolah dan semua warga sekolah untuk bisa memilih yang terbaik bagi sekolah kita. Contoh yang paling salah satu contoh adalah pada mata pelajaran bahasa Inggris. Pada mata pelajaran bahasa Inggris dalam struktur kurikulum di SD, kurikulum merdeka untuk jenjang SD, tentunya kita perlu menimbang-nimbang. Yang pastinya yang pertama anggaran, jika memang sumber daya kita tidak ada. Yang kedua sumber dayanya, ada tidak? Jika ada, kenapa tidak harus kita berdayakan sumber daya yang ada di sekolah? Kemudian lihat lagi lingkungan sekolah kita. Jika sekolah kita berada di lingkungan yang dekat dengan tempat wisata, alangkah baiknya pilihan bahasa Inggris tepat dibelajarkan di sekolah kita. Beberapa hal itu bisa menjadi bahan pertimbangan ketika Bapak Ibu menetapkan bersama dengan kawan-kawan guru di sekolah. Perlunya kolaborasi sesama guru di fase yang sama dalam menetapkan capaian pembelajaran. Saya izin share screen. Terlihat jelas Bapak Ibu? Ya, terlihat jelas Bu. Terima kasih. Lihat Bu. Saya lanjutkan. Volume saya bagaimana Bapak Ibu? Jelas Dengan? terdengar ya. Jelas Bu. Nah, terima kasih. Ya, kawan-kawan hebat semua, saya dipercayakan untuk mendampingi kawan-kawan dalam komunitas ini belajar bersama. Ada platform Merdeka Mengajar dengan fitur pelatihan mandiri. Topik yang kita pilih adalah perencanaan pembelajaran SD, jenjang paket A. Nah, Bapak Ibu, modul pertama merupakan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Bagi sekolah Bapak Ibu yang memilih opsi 1, opsi 2, dan 3 tentang pada implementasi kurikulum merdeka, yaitu mandiri berubah dan mandiri berbagi, tentunya kurikulumnya akan menjadi berubah nambah menjadi kurikulum operasional satuan pendidikan dengan kita singkat KOSP. Kawan-kawan hebat semuanya, di topik ini ada beberapa modul yang harus kita selesaikan sebelum di tahapan akhir Bapak Ibu akan mengerjakan post-test. Nah, kita simak bersama. Tentunya langkah pertama, kawan-kawan semua harus bisa menyelesaikan dan menyimak dengan baik video pendek yang disajikan melalui modul-modul yang ada pada topik-topik mulai dari visi, misi, dan budaya satuan pendidikan. Peranan satuan pendidikan diawali dari penyusunan visi dan misi. Pemerintah pusat telah menetapkan kerangka dasar dalam kurikulum untuk dijadikan bahan acuan. Berdasarkan kerangka tersebut, satuan pendidikan mempunyai kewenangan dalam merumuskan KOSP. Kawan-kawan guru untuk lebih dalam memahami materi ini dapat juga mempelajari panduan pengembangan kurikulum yang ada tersedia di platform Merdeka Mengajar. Apa itu visi dan misi jelas akan terurai bersama di situ. Bagaimana kita mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman tentunya melalui kawan-kawan hebat semua mampu menyimak dengan baik dan belajar bersama sampai pada latihan pemahaman. Tentunya
akan menjadi bahan dan referensi bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan kompetensi diri dan sekolah Bapak Ibu sendiri. Visi merupakan cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Sedangkan misi merupakan cara yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya mencapai visi tersebut. Jadi dalam artian visi itu merupakan rentang waktunya dan misi itu adalah target yang akan kita lakukan, yang akan dicapai. Jika Bapak Ibu sudah menyimak dan mengisi semua sampai pada cerita reflektif, Bapak Ibu akan centangnya sudah berwarna hijau. Ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Jadi seperti yang kemarin-kemarin kalau sudah mengikuti dari beberapa seri ke belakang di komunitas ini tentunya sudah sangat paham bagaimana kita belajar bersama memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dengan fitur pelatihan mandiri. OSP ini bersifat fleksibel dan dinamis, artinya satuan pendidikan dapat mengembangkan sesuai karakteristik dan kebutuhan selama hal ini selaras dengan kerangka dasar yang ditetapkan pemerintah. Visi misi merupakan salah satu ya Bapak Ibu, komponen utama dalam penyusunan KOSP yang menjadi acuan oleh seluruh sekolah pada kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, dari minggu kemarin mengenai kurikulum Merdeka sampai saat ini tentang KOSP itu sangat luar biasa sebenarnya. Ini berkelanjutan Bapak Ibu ya, berkelanjutan. Jadi kalau KOSP bicara kurikulum Merdeka, bicara KOSP, tentunya kita akan sangat lebih mengenal karakteristik dan kebutuhan sekolah kita. Akan berbeda sekolah saya, sekolah Pak Harjito, sekolah Ibu Daryati, sekolah Pak Nyoman, dan sekolah kawan-kawan hebat semua akan sangat berbeda. Walaupun kita berada di satu lingkungan kerja yang sama, satu wilayah kerja, satu kecamatan, satu kabupaten, tetapi karakteristik sekolah kita akan sangat berbeda. Berikutnya tentang modul yang mengenai memahami capaian pembelajaran. Pada kegiatan ini juga Bapak Ibu akan menyimak, memahami melalui video yang disajikan. Pada modul kurikulum Merdeka, kita sudah mempelajari mengenai capaian pembelajaran, yaitu Bapak Ibu selanjutnya harus menyimak sampai selesai. Saya hanya memberikan gambaran saja secara umum apa sih yang ada di dalam capaian pembelajaran tersebut. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Ingat, dalam kurikulum Merdeka minggu kemarin tentunya sudah belajar bersama-sama bahwa ternyata di kurikulum Merdeka ini ada fase-fasenya. Kalau TK PAUD itu namanya fase pendasi. Kalau kelas 1, jenjang SD itu ada 3 fase. Fase A itu untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C kelas 5 dan 6. Fase D untuk kelas 7, 8, 9 pada jenjang SMP, dan selanjutnya fase E itu di jenjang SMA. Capaian pembelajaran perlu diuraikan menjadi rencana pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Halo. Ya, Ya, Ibu. Ibu Dar. halo Pak. Perencanaan pembelajaran Iya, iya. tentunya merupakan bagian dari kurikulum operasional Satuan Pendidikan Kristen. Oh iya, oke, saya. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat digambarkan melalui 4 tahap. Yang pertama, Bapak Ibu kawan-kawan guru hebat mampu memahami capaian pembelajaran yang kita singkat dengan CP. Kemudian yang kedua, dapat merumuskan TP atau tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mampu menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran. Dan terakhir, kawan-kawan hebat semua dapat merancang pembelajaran.
Capaian pembelajaran disusun dalam fase, artinya dalam satu fase itu terdiri 1 hingga 3 tahun. Jadi fase itu tidak akan sama dengan kelas yang lain. Tidak akan sama dengan kelas. Jadi fase tidak sama dengan kelas. Artinya begini ya Bapak Ibu semua, kawan-kawan hebat, fase itu merupakan kompetensi. Sedangkan kelas ini menunjukkan kelompok berdasarkan usianya. Untuk itulah, sangat penting bagi kita merencanakan pembelajaran untuk satu fase. Bapak Ibu kawan-kawan yang melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan teman satu sekolah yang berada di fase yang sama. Jadi, kolaborasi dan komunikasi dengan rekan pendidik, rekan guru yang berada di fase yang sama. Dengan demikian, tentunya kita berharap kita dapat berbagi informasi terkait dengan karakteristik siswa yang akan beralih jenjang, saling menginfo apa kebutuhan anak-anak tersebut. Dengan begitu kompetensi pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik dapat dipelajari secara berkesinambungan. Dari semua rangkaian, Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu menjawab atau mengisi cerita reflektif apa yang Bapak Ibu dapatkan dari menyimak dan mempelajari materi melalui video singkat tersebut. Berikutnya modul tentang merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di TP ini ada beberapa alternatif untuk menyusun merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi kalau saya biasanya, walaupun status saya kepala sekolah, tapi saya memang adalah seorang guru. Ketika guru saya tidak berada di tempat, tentunya akan menjadi tugas dan tanggung jawab saya untuk menggantikan. Tentunya saya mendiskusikan dengan mereka dulu materi apa yang diajarkan di kelas. Kalau pada rangkaian yang saya sudah lakukan, yang pertama saya identifikasi dulu kata kunci pada capaian pembelajaran. Saya yang kaitannya dengan kompetensi dan juga dengan lingkup materi. Kemudian saya kelompokkan hasil identifikasi tersebut. Akan terlihat kompetensinya yang mana, ruang lingkupnya yang mana, dari capaian pembelajaran yang tersedia. Setelah itu saya rumuskan tujuan pembelajaran. Tetapi Bapak Ibu, ada kalanya ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran, perlu dengan lebih dalam kita analisis ruang lingkup materinya. Yang terakhir, waktu saya masih ada ya Bu, dari Yati? Masih panjang ya waktu saya? Sama-sama bisa saya tampilkan sampai di post-test ya Bapak Ibu. Modul yang terakhir tentang menyusun alur tujuan pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan ATP. Nah, kawan-kawan semua, sebenarnya ATP ini yang sudah kita kenal dengan kemarin-kemarin yang kita kenal dengan silabi. Jadi tentu ini bukan hal yang baru, tapi nama yang baru. Langkah-langkahnya juga hampir sama. Setelah kawan-kawan guru hebat semua telah menyusun tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah menyusun alur tujuan pembelajaran. Kita kenal dengan ATP. ATP ini memiliki fungsi yang sama dengan silabus. ATP merupakan perencanaan dan pengaturan pembelajaran serta asesmen secara garis besar untuk jangka waktu satu fase. Ini apa kawan-kawan semua? Dan dapat kita perhatikan.
ya prinsip-prinsip tersebut. Kalau kita dulu, saya ingat sekali masih sempat saya menyusun RPP Satuan Pembelajaran itu masih menggunakan garis-garis, dibuat tabel-tabel. Kalau Pak Anu, Pak Harjito pasti masih kenal ya Pak ya? Kenal sekali, Bu. Masih kenal. Masih Itu namanya Satuan Pembelajaran. Nah, itu bergaris-garis, ada yang namanya tujuan umum, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Iya. Nah, pada pembelajaran ini di kurikulum Merdeka dalam kita merancang ATP, tujuannya lebih bersifat umum. Nomornya Kak. Tujuannya bersifat umum. Jadi tiunya. Kemudian ATP ini harus tuntas. Hal-hal yang saya pelajari setelah mengikuti alur dari tujuan pembelajaran ini ketika merancang itu, ATP ini harus tuntas kawan-kawan semua. Dalam satu fase, tidak boleh terpotong-potong di tengah jalan, harus tuntas. Satu fase itu, artinya kalau kita SD, kalau kelas 1 dan 2 itu berada di fase yang sama, yaitu fase A. Harus tuntas pada fase itu. Dan dilakukan secara kolaboratif dengan guru yang satu fase. Kolaboratif kawan-kawan. Jadi tidak hanya, oh saya kelas 1, saya mau bertanya dengan siapa? Apakah saya bertanya guru kelas 6? Alangkah baiknya saling bertukar informasi, saling berkolaborasi dengan guru di fase yang sama. Pulsa apa ini Kak? Saya sebenarnya mengejar waktu karena memang saya memberikan ruang yang luas kepada Pak Harjito nanti untuk next materi, karena memang itu juga yang sangat materi yang sangat luar biasa. Mengenalkan kepada kawan-kawan merancang, menyusun kalau saya tidak salah itu RPP atau modul ajar. Nah, ini yang saya sudah selesai, sudah kelihatan jempolnya. Karena saya ingin tampilkan, kalau saya belum, saya mau tunjukkan ini loh jawab pertanyaan-pertanyaan yang ternyata sudah tercentang hijau dan bisa dibuka lagi. Iya. Mungkin itu sedikit saja dari saya, Bapak Ibu. Nanti kita akan berkembang pada diskusi. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, kawan-kawan kita melalui diskusi biar lebih enak ya, Bapak Ibu guru hebat semua. Saya mohon maaf Pak gitu ya sebenarnya, dan kawan-kawan semua, saya lagi di rumah sakit. Bukan menemani keluarga yang sakit, tapi saya yang sedang sakit. Tapi insya Allah berkat doa semua kawan-kawan yang ada di kegiatan sore hari ini, siang sampai sore hari ini, insya Allah saya mendapatkan kemudahan kesehatan. Amin. Terima kasih untuk kesempatannya Bu Daryati. Saya stop sharing. Nanti kita lanjutkan pada diskusi sehat selanjutnya. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya. Kurang kedengaran. Kurang kedengaran suaranya. Tidak kedengaran suaranya Bu Daryati. Suara Bu Daryati kecil dan terputus-putus, Bu. Halo Bu, suaranya kurang jelas Bu. Mungkin bisa langsung diteruskan saja oleh Pak
Harjito ya. Sambil ini. Baiklah kawan-kawan semua, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Harjito. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, Ibu moderator dan rekan sejawat Ibu Vivin Elfitriah yang luar biasa, meskipun terbaring di rumah sakit masih mau berbagi dengan kita semua, karena memang inilah roh daripada kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya, jadi kurikulum gotong royong. Baik Bapak Ibu, bawa ketupat pergi berlayar, meskipun waktunya istirahat kita tetap belajar. Mudah-mudahan luar biasa, cakep Pak. Hebat. Ilmu yang kita akan berbagi hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf saya baru bergabung di Meetroom ini di batch ke-9 ya, kalau tidak salah di sesi ke-9 ini, dan ini semua adalah berkat Pak Darman dan Pak Nyoman serta rekan-rekan di FPTKN Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga kami dapat bisa bergabung dengan orang-orang hebat di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, mohon izin saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah kepala sekolah penggerak angkatan 1 di SD Impres Sentrasari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Alhamdulillah sudah 1 tahun kami lampaui kurikulum merdeka ini, kami laksanakan di sekolah kami, dan banyak hal baru yang harus kita pelajari, harus kita berbagi, dan banyak hal baru juga yang memang menggairahkan bagi dunia pendidikan kita. Dan menurut saya pribadi, dari beberapa kurikulum yang pernah saya alami, kurikulum merdeka ini sungguh sangat luar biasa ya. Jadi mungkin karena memang lahirnya di era generasi Z ya, generasi Alpha Z juga, di mana kita semua yang Bapak guru hebat, yang saya tahu semua, mungkin Ibu Vivin bilang ada yang jelita, ada juga Juwita ya kalau tidak. Lolita ya betul. Lolita. Dengan demikian maka saya coupling bahwa kita ini adalah penduduk urban Bapak Ibu ya, penduduk menumpang kepada generasi Z. Karena itu kita harus tahu diri bagaimana sih sebenarnya orang yang menumpang. Sebab kalau kita tidak tahu diri maka kita akan dilempar oleh penduduk aslinya. Begitu mungkin analogi yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, tadi Ibu Vivin sudah memaparkan bagaimana sebenarnya kurikulum merdeka itu, dan kurikulum merdeka atau KOSP itu dalam rentang yang tidak begitu lama itu berubah namanya ya. Dari pertama kami menggunakan kurikulum itu adalah kurikulum prototype, kemudian berganti nama menjadi KOSP, dan alhamdulillah sekarang menjadi kurikulum merdeka belajar. Apapun itu namanya, bahwa ada energi baru yang disalurkan kepada insan-insan pendidikan di seluruh Indonesia, bahwa logikanya kita harus merubah diri, merubah paradigma lama kita dalam proses pembelajaran, dalam proses penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat PAUD sampai di tingkat SMA, bahwa kita harus melakukan inovasi untuk menghadapi paradigma baru pembelajaran ini. Kalau tadi Ibu Vivin sudah sampaikan, walaupun mungkin hanya sepintas ya, karena kita hanya membersamai Bapak Ibu dalam memanfaatkan PMM ya, platform Merdeka Mengajar, tapi paling tidak ini nanti yang akan saya mohon kepada kita semua di rekan-rekan di FPTKN ya,
untuk membedah ini semua. Jadi bukan hanya BMN, tapi kita berlatih dan membersamai teman-teman kita yang lain agar mereka juga sekaligus langsung bisa action di satuan pendidikan masing-masing. Baik Bapak Ibu, izin share screen. Ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Ya, bisa Bapak, bisa terlihat. Ya, Bisa, Pak. terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan modul 2 yang telah disampaikan oleh Ibu Vivin tadi. Hanya saya kebagian di topik 4. Mohon maaf nanti kalau penjelasan saya kurang Bapak Ibu cerna. Nanti kita akan berbagi bersama, kita bergumul bersama di sesi diskusi, dan kita akan menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Kalau kita mampu menjawab, kalau tidak nanti kita kembali ke laptop lagi. Baik, jadi di topik yang sekarang kita akan merancang pembelajaran di tingkat sekolah dasar atau paket A, ya. Jadi kalau di platform Merdeka Mengajar ini saya screenshot, ya di situ, ya Bapak Ibu ya. Kita merancang pembelajaran SD dan paket A. Kenapa ini penting? Karena apa gunanya, apa artinya kalau kita melakukan sesuatu yang tidak bermakna bagi anak didik kita atau bagi murid-murid kita. Nah, paradigma lama kita adalah bahwa mengajar dan mendidik itu adalah satu rutinitas yang harus dilakukan oleh seorang guru, tanpa mereka memikirkan apakah pembelajaran yang mereka sudah lakukan itu bermakna dan bermanfaat bagi peserta didik. Di paradigma baru, hal ini mindset kita yang lama-lama itu kita harus rubah, bahwa sebelum kita melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran di kelas, maka seyogyanya kita merancang pembelajaran itu agar pembelajaran itu lebih bermakna dan lebih diminati oleh anak didik kita. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, mungkin ada juga rekan sejawat saya yang kepala sekolah di sini yang ikut bergabung, berbagi dan belajar bersama kami di sini. Dan saya apresiasi kalau ada Bapak Ibu kepala sekolah yang ikut belajar atau ikut berbagi di Meetroom ini, karena memang seyogyanya ya kepala sekolah juga harus ikut atau mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, karena kepala sekolah itu adalah pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, yang berkembang di lapangan adalah bahwa kepala sekolah itu merasa bahwa dia tidak ikut bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang terjadi di satuan pendidikan, utamanya di tingkat kelas. Ya, mudah-mudahan di tempat lain tidak demikian, tapi di tempat kami sepertinya bahwa kepala sekolah itu hanya sebagai seorang manajerial yang mengatur, ya, memanage sekolah itu, bukan menekankan pada proses pembelajaran. Jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, supaya jangan sampai kita salah melangkah, kita salah jalan, ya. Ayo segera kita kembali ke jalan yang benar, bahwa tugas yang paling pokok dari seorang kepala sekolah adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Karena itu kita harus selalu membersamai rekan-rekan sejawat kita, rekan-rekan guru kita dalam proses pembelajaran. Baik pada saat perencanaan pembelajaran, pada proses pembelajaran, ataupun pada saat evaluasi pembelajaran. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian, bagaimana sih pembelajaran yang bermakna itu, atau pembelajaran yang efektif itu? Jadi pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang dapat memberikan makna atau manfaat bagi kehidupan murid di dunia nyata. Ya. Dan juga dapat menggugah rasa ingin tahu murid tersebut untuk belajar lebih lanjut. Jadi menjadi pembelajar sepanjang hayat, bukan hanya nanti menerima pelajaran ini kemudian selesai, tidak mau melanjutkan lagi dan lagi dan lagi. Kenapa? Karena memang mungkin
pada saat kita merencanakan pembelajaran itu kurang diminati oleh anak didik kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat menjadikan pembelajaran itu lebih efektif? Yang pertama adalah merumuskan pemahaman bermakna bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, merumuskan pertanyaan pemantik. Mungkin Bapak Ibu sudah membuka di platform Merdeka Mengajar. Saya hanya merangkum apa yang saya tonton di video, kemudian apa yang saya bisa baca di BMM itu. Jadi saya membantu Bapak Ibu untuk, sebenarnya ini inti daripada modul 4 topik 2 itu. Jadi agar pembelajaran itu efektif, kita harus merumuskan pemahaman bermakna, kemudian merumuskan pertanyaan pemantik. Ya, baik. Apa sih gunanya pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna itu membantu menjelaskan manfaat pembelajaran dan tujuan mempelajari sebuah materi. Dengan demikian, ya, maka anak-anak akan paham, oh kalau kita belajar ini sebenarnya ini loh tujuannya. Bukan hanya kita langsung memberikan pelajaran, tapi tidak diketahui oleh anak-anak apa sebenarnya makna dari pembelajaran yang kita sudah lakukan itu. Nah, kemudian pertanyaan pemantik ini seharusnya dapat dijawab oleh murid setelah mereka mempelajari sebuah materi. Ingat Bapak Ibu, pertanyaan pemantik tidak diberikan kepada murid atau siswa itu pada sebelum kita melakukan pembelajaran. Tetapi pertanyaan pemantik adalah pertanyaan yang kita berikan setelah murid-murid mengalami proses pembelajaran itu. Jadi seperti itu ya. Jangan sampai nanti kita, pertanyaan pemantik seperti pertanyaan pancingan ya. Bukan. Tapi pertanyaan pemantik itu dilakukan atau kita berikan kepada siswa setelah siswa mempelajari sebuah materi. Ya. Lanjut. Pertanyaan pemantik itu Bapak Ibu ya bisa kita lakukan ya, satu pertanyaan untuk satu unit materi. Ya, jadi satu pertanyaan pemantik untuk satu unit materi. Nah, setiap pertanyaan pemantik ya berbeda-beda pada setiap pertemuannya tergantung konsep yang dipelajari. Jadi setiap konsep yang dipelajari maka kita akan membuat satu pertanyaan pemantik. Atau bisa juga satu pertanyaan pemantik bisa kita gunakan pada satu topik pembelajaran yang penting masih relevan dengan apa yang kita inginkan, pemahamannya apa yang kita inginkan kepada anak-anak kita itu. Kemudian pertanyaan pemantik yang dibuat harus memenuhi kriteria. Nah, apa saja kriteria dari pertanyaan pemantik itu? Mari kita lihat. Ya, jadi sebelum kita menginjak kepada kriteria pertanyaan pemantik, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu tahapan cara menyusun pertanyaan pemantik. Ya, yang pertama yaitu menuliskan semua ide yang terlintas di pikiran terkait topik pelajaran. Misalnya kita akan mengajar mata pelajaran IPAS ya. Bapak Ibu, kalau di kurikulum Merdeka itu pembelajaran IPA ya, mata pelajaran IPA dan IPS itu dilebur menjadi satu, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dan ini mulai dibelajarkan dari kelas fase B, yaitu kelas 3 dan kelas 4 dan fase C. Jadi nanti jangan heran Bapak Ibu kalau kok IPS-nya sudah nggak ada. Jadi IPAS itu gabungan antara ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi seperti itu ya. Misalnya kita mempelajari topik wujud zat. Ya, wujud zat di IPAS kelas 4. Maka kita dapat menuliskan ya semua ide-ide yang terlintas di pikiran kita berkaitan dengan wujud zat. Mengapa air yang dipanaskan mendidih? Kemudian mengapa ya es yang didiamkan lama-lama dia akan mencair? Kenapa kapur barus yang di lemarinya ibu kok tiba-tiba habis padahal kita tidak pernah
memungut itu semua dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dari ide-ide itu kita dapat merumuskan pertanyaan pemantik. Kemudian yang kedua, ya, merumuskan pertanyaan pemantik itu adalah tahapan yang kedua. Kemudian yang ketiga, menyusun pemahaman bermakna. Jadi dari pertanyaan pemantik yang sudah berhasil kita susun itu, maka kita dapat merumuskan atau menyusun pemahaman bermakna. Nah, tadi saya sampaikan bahwa menyusun pertanyaan pemantik itu ada kriterianya. Yang pertama adalah berupa pertanyaan terbuka, Bapak Ibu ya. Pertanyaan terbuka artinya tidak menutup pertanyaan itu dengan satu jawaban, tapi terbuka sehingga pertanyaan terbuka yang kita sampaikan di floor itu di depan kelas bisa menggugah suasana belajar itu semakin ramai dan memancing anak-anak, memantik anak-anak untuk terus mengeksplorasi apa yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, juga apa yang telah dialami dan dilihat dalam kehidupan nyata kita. Jadi bukan hanya mengapa kalau kita menyimpan es di dalam gelas, kemudian ada embun di luar gelas itu. Ya, itu pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Jadi anak-anak akan macam-macam jawaban, kemudian mereka akan melakukan diskusi dengan temannya dan lain-lain. Ya, bukan pertanyaan yang tertutup. Misalnya air yang dipanaskan akan titik-titik. Nah, ini tertutup ya. Jadi hanya satu jawaban. Tidak memancing minat anak-anak untuk mengeksplorasi apa perubahan wujud padat menjadi cair itu. Yang kedua, pertanyaan pemantik itu merupakan inti dari topik pembelajaran. Perlu kita ingat, jangan sampai ini menyimpang dari topik yang sudah kita pilih. Jadi seperti itu. Yang ketiga, melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru yang memicu murid untuk mempelajari topik pembelajaran. Jadi dari satu pertanyaan pemantik yang kita sampaikan, kita berikan, akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru, di mana pertanyaan baru itu menuntut anak-anak untuk lebih mengeksplorasi diri, lebih ingin mengetahui apa sebenarnya yang sedang mereka pelajari. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita akan melakukan tanya jawab nanti, kita akan berbagi, bukan saya menggurui Bapak Ibu, nanti kita akan berbagi. Mohon maaf kalau nanti ada penyampaian saya yang kurang berkenan dari Bapak Ibu, nanti di sesi terakhir kita akan lakukan tanya jawab. Baik, saya tampilkan contoh pertanyaan ya Bapak Ibu. Di sebelah kiri monitor kita yang warna putih adalah contoh pertanyaan pemantik. Dan di sebelah kanan yang berwarna kuning adalah bukan pertanyaan pemantik. Bapak Ibu bisa nanti membedakan yang mana yang bagaimana sih pertanyaan pemantik itu dan mana yang bukan termasuk pertanyaan pemantik. Contohnya yang pertama, mengapa kita butuh benda berubah wujud? Nah, ini kan memancing anak-anak ya, memancing minat murid untuk mengeksplorasi. Iya ya, kenapa ya kita harus butuh benda berubah wujud. Beda dengan bagaimana proses air menjadi es. Jadi ini hanya menceritakan saja. Dia tidak memantik anak-anak untuk mengeksplorasi dirinya. Seperti itu. Yang kedua, bagaimana hubungan antara suhu dan perubahan wujud benda? Ini pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu ya. Kemudian, apakah suhu mempengaruhi bentuk benda? Ya, anak-anak yang telah melakukan percobaan, dia akan langsung jawab. Iya, akan mempengaruhi bentuk benda. Nah, tertutup, tidak memancing anak-anak, tidak memantik anak-anak untuk mengeksplorasi. Jadi, maaf Pak Harjito, ya, bisa diperbesar Pak atau slideshow-nya ditampilkan. Kebetulan ini yang kuning katanya tidak terlihat oleh peserta. Oh gitu ya Pak. Iya. Baik. Bisa diblokir. Baik Pak. Boleh ya Pak ya? Iya, mungkin kuningnya itu kalau boleh rubah warna saja barangkali Pak ya. Belum terlihat kayaknya. Ya. Ke hitam saja Pak. Hitam saja. Baik.
Ya, boleh dilihat Pak? Boleh, sangat boleh. Terima kasih. Benar sekali. Saya lanjut ya Pak ya. Saya lanjut. Ya, siap. Kemudian contoh pertanyaan pemantik yang ketiga Bapak Ibu. Apa pentingnya bagi kita mengetahui fakta bahwa benda bisa berubah wujud? Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Dengan pertanyaan ini anak-anak akan ada satu kegelisahan dia. Iya ya. Kenapa ya benda bisa berubah wujud? Beda kalau kita mengajukan pertanyaan, apa saja perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal. Oh, anak-anak akan langsung bisa. Es mencair, Bu. Kapur baru di lemarinya Ibu lama-lama akan habis. Kemudian dan lain-lain. Jadi hanya berupa ingatan-ingatan mereka, bukan eksplorasi yang akan mereka lakukan. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Ya, kemudian setelah kita mengajukan atau membuat pertanyaan pemantik, kita berhasil membuat pertanyaan pemantik, maka kita dapat merumuskan pemahaman bermakna ya Bapak Ibu ya, pemahaman bermakna dari topik yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, saya tampilkan contoh, saya rubah lagi warnanya supaya Bapak Ibu bisa lihat. Boleh Bapak Ibu? Iya Pak, Ya. kelihatan. Oke, jadi di sebelah kiri monitor kita adalah contoh pemahaman bermakna. Kemudian di sebelah kanan adalah contoh bukan pemahaman bermakna. Mari kita lihat bersama contoh pemahaman bermakna. Murid-murid dapat memahami bahwa benda dapat berubah wujud dan proses perubahan wujud ini penting digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari. Ini pemahaman bermakna yang kita inginkan dari anak-anak kita. Jangan sampai kita membuat pemahaman bermakna itu atau menarasikan pemahaman bermakna itu menjadi murid-murid dapat memahami bahwa air bila dipanaskan akan berubah menjadi uap. Ini bukan tidak berarti ya Bapak Ibu ya, tapi kurang menantang anak-anak ya. Mungkin juga kurang diminati anak-anak. Kalau begini ya, biar saya tidak pelajari topik ini, saya juga tahu memang kalau air dipanaskan pasti dia akan menguap seperti itu. Beda ya Pak ya. Beda rasanya kalau kita rumuskan dengan seperti yang di sebelah kiri itu. Nah, pemahaman bermakna itu Bapak Ibu harus mencerminkan kesimpulan yang hanya dapat diperoleh melalui proses terpadu. Ya, jadi dia diperoleh melalui proses terpadu. Proses terpadu yang bagaimana? Ya tadi itu, melakukan percobaan, melakukan diskusi, kemudian siswa juga mengalami sendiri pada alam nyata dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan bukan pemahaman bermakna itu hanya merupakan kesimpulan yang bisa diajarkan begitu saja tanpa melalui proses pencarian belajar. Seperti yang kita lakukan selama ini kalau kita membelajarkan anak-anak misalnya pada mata pelajaran IPA. Kita hanya open book, kemudian kita biasa berikan rangkuman, catatan dan sebagainya tanpa melalui proses pencarian belajar. Itulah makanya anak-anak kurang meminati apa topik atau pelajaran yang kita berikan kepada anak-anak. Karena ya seperti itulah paradigma pembelajaran kita, ya. Jadi kita hanya terkesan menggurui anak-anak, tidak memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengeksplorasi diri. Baik. Lanjut, tinggal slide terakhir Bapak Ibu. Ya. Ya, kemudian kapan seharusnya ya atau mana yang dilakukan terlebih dahulu ketika kita akan merancang pembelajaran? Apakah kita merumuskan pemahaman bermakna dulu ataukah pertanyaan pemantik dulu? Ya.
pada dasarnya kegiatan ini tidak harus dilakukan secara berurutan Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang, kalau Ibu Vivin bilang, oh pertanyaan pemantik dulu Pak Har, habis itu kita rumuskan pemahaman bermaknanya, boleh. Saya bilang, pemahaman bermakna dulu Bu, baru kita rumuskan pemantiknya, boleh. Jadi tidak harus secara berurutan ya Bapak Ibu ya, ini yang perlu kita pahami bersama. Bila lebih mudah menentukan pemahaman bermakna daripada merumuskan pertanyaan pemantik, maka buatlah pertanyaan pemantiknya. Ya. Jadi tergantung mana yang menurut Bapak Ibu itu lebih mudah Bapak Ibu. Kalau saya lebih mudah merumuskan pertanyaan pemantik dulu Pak Har, kemudian nanti saya rumuskan pemahaman bermaknanya. Monggo. Kalau Bapak Ibu lebih mudah merumuskan pemahaman bermakna dulu, kemudian pertanyaan pemantiknya menyusul, monggo. Jadi tidak ada yang salah dalam hal ini. Jadi tidak harus dilakukan secara berurutan. Jadi seperti itu, ya Bapak Ibu. Kemudian pada akhirnya Bapak Ibu kita harus pahami bahwa dalam merumuskan pertanyaan pemantik dan menentukan pemahaman bermakna itu tidak semudah membalikkan telapak tangan kita ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena capaian pembelajaran yang beragam dari semua mata pelajaran itu. Jadi walaupun narasinya itu mungkin hanya 2, 3, sampai 10 kalimat, tapi luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita mau menciptakan atau menentukan pemahaman bermakna, ini memang menguras pikiran dan tenaga kita. Karena itu benar sekali Pak, benar. Ya, jadi karena itu kita Bapak Ibu, roh daripada kurikulum Merdeka itu adalah kolaborasi. Makanya tadi saya sampaikan, jangan kepala sekolah hanya berperan sebagai manajerial dalam pengelolaan sekolah ya. Tetapi itu kepala sekolah harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Sehingga ketika guru-guru ingin meminta kepala sekolah membersamai dalam menyusun pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik, dia juga paham dengan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus berkolaborasi di komunitas belajar di sekolah, komunitas belajar di KKG, komunitas belajar di kecamatan. Itu harus kita manfaatkan semua Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita tidak mampu menciptakan satu pemahaman bermakna ya, seperti di video di PMM itu? Apa sih gunanya kita mempelajari aljabar? Nah, kita bisa mengambil narasumber Bapak Ibu yang kompeten dalam hal itu, supaya dia bisa menyampaikan kepada anak-anak bahwa mempelajari aljabar itu gunanya adalah bagi arsitek nanti merumuskan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang tua murid, kemudian dengan narasumber yang kompeten yang bisa kita dapatkan di sekitar lingkungan sekolah kita. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya berbagi screen ini, berbagi pada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami materi ini, karena Bapak Ibu juga saya yakin dan percaya sudah membuka PMM. Itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Daryati. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Bapak sudah berbagi bersama kami Bapak. Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi pemaparan materi ya yang disampaikan oleh fasilitator kita Bapak Harcito. Seperti kita ketahui bersama, komunitas ini adalah tempat belajar dan berbagi kita. Materi pada hari ini sungguh luar biasa menarik Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau praktik baik yang dapat dibagi, disilakan Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau praktik-praktik baik yang ada di satuan pendidikannya mungkin bisa dapat dibagi di sini Bapak Ibu. Disilakan Bapak Ibu. Silakan kawan-kawan semua kita diskusi saja. Ini ruang untuk saling berbagi informasi. Bapak Ibu kita berbagi praktik baik ya. Iya, di sini kita belajar. Mungkin ada yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah, bisa berbagi. Bertanya Bu, boleh bertanya.
Iya, silahkan Ibu. Silahkan Ibu. Oke, perkenalkan dulu Bu, saya jauh ini, bukan dari Jawa, saya dari Sulawesi Selatan, Pinrang. Masya Allah Ibu, salam kenal Ibu. Salam kenal Selamat dari Ibu. Pinrang, sehat selalu. Ya, Saya cuma silakan rajin-rajin, Ibu. saya cuma rajin-rajin buka ini aplikasi Merdeka Belajar yang ada di HP. Jadi kalau ada webinar berlangsung, pas kalau minta daftar buka. Masya Allah, luar biasa Ibu. Luar biasa, Hebat. Bu. Luar biasa, Semangatnya. Hebat, luar biasa. Oke, yang ingin saya tanyakan, Ibu, Bapak guru hebat yang ada dalam ruangan ini, maaf saya belum buka kamera karena saya baru sampai di rumah ini, baru buka jilbab, jadi tidak sempat, sebentar saya pasang kamera, Bu. Iya, Ibu. Silakan Ibu. Yang ingin saya tanyakan, ketika melihat suatu kondisi real di sekolah yang bermasalah, maksudnya itu adalah hal masalah, kemudian misalnya Bu ya, saya melihat masalah di sekolah saya, minatnya kurang, minatnya anak-anak itu terhadap bacaan Bu, kurang membaca begitu, maksudnya kegiatan membaca itu sama sekali jarang-jarang yang berminat untuk ketika diadakan kegiatan membaca buku, jarang yang dan ini dianggap suatu kondisi atau masalah yang ingin saya buat upaya-upaya solusi. Apakah bisa saya katakan yang saya lakukan nanti ini untuk mengarah bagaimana meningkatkan kegiatan literasi anak-anak saya di sekolah, upaya saya, solusi saya, kemudian apakah bisa saya kategorikan ini adalah praktik baik? Misalnya nanti kalau saya karena saya baru rancang loh ini Bu, nanti kalau saya rancang untuk melakukan ini, apakah yang seperti ini dikatakan praktik baik? Seperti ini kayak yang dimaksud dengan praktik baik. Kemudian ketika saya melakukan ini, saya pasti mendapat hambatan atau tantangan kalau tidak dari sesama rekan sejawat dalam lingkungan sekolah, pasti dari peserta didiknya sendiri. Apa kira-kira yang harus saya lakukan, Bapak Ibu guru yang sudah biasa melakukan praktik baik itu, untuk mengakomodir situasi yang saya alami ini? Itu bisa dipahami Bu, kita pahami maksudnya. Iya. Terima kasih Ibu. Mungkin Maaf, dengan Ibu siapa tadi ya? Saya Ibu Salma Bu, dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Oke, dari Pinrang. Mau keren. Nah, Selatan. Terima kasih Ibu. Oke Ibu, terima kasih banyak. Iya, mungkin Bapak fasilitator atau Ibu fasilitator bisa menjawab. Silakan Bapak. Ya, Ibu Vivin. Saya dulu atau Mungkin Ibu Vivin? ada Bapak Ibu lain yang bisa berbagi. Silakan. Silakan Pak Har. Baik. Salam sehat Ibu Salma, salam berbagi. Luar biasa, Masya Allah ini. Inilah guru-guru masa depan kita yang selalu aktif di media sosial ya. Jadi bukan hanya memanfaatkan FB untuk pertemanan dan berjualan mungkin, tapi lebih dari itu adalah memanfaatkan platform Facebook itu atau PMM itu sebagai sarana berbagi bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, luar biasa. Jadi Ibu Salma ini rupanya sudah mempunyai kegelisahan ya terhadap apa yang terjadi atau kondisi yang ada di sekolahnya. Jadi Bapak Ibu seperti inilah yang sebenarnya kita inginkan. Jadi ada kegelisahan ketika melihat sesuatu hal, sesuatu kondisi yang tidak berkenan di hati kita semua, maka kita akan berusaha untuk mencari solusinya. Ini yang disebut dengan kegelisahan. Ibu Salma, jadi mohon maaf saya tidak menggurui, saya hanya berbagi praktik baik ya Bapak Ibu. Jadi begini, gaya belajar anak-anak itu kan kita ketahui ada 3 ya Bu. Ada ya auditori, kemudian visual dan kinestetik. Nah, rata-rata anak-anak kita itu Bu alergi dengan membaca. Ya, alergi. Karena itu Ibu tadi sudah sebenarnya mengungkapkan satu kondisi di sekolahnya, tapi Ibu juga sudah merancang satu hal bagaimana sebenarnya untuk menghilangkan kondisi yang ada di sekolah itu. Jadi apa yang Ibu rancang itu adalah hal yang dimaksud dengan praktik baik.
Ya, itulah yang dimaksud dengan praktik baik. Jadi kalau kita ingin keluar dari satu kondisi yang sebenarnya tidak kita inginkan, kemudian kita ciptakan satu kondisi yang menurut kita, oh ini yang akan membangkitkan minat anak-anak, nah itulah yang dimaksud dengan praktik baik. Sekecil apapun itu. Jadi perubahan itu yang dimaksud dengan praktik baik. Boleh kita berbagi saran kepada ibu, berbagi praktik baik. Nah, anak-anak yang kurang minat dalam membaca itu, bisa saja kita putarkan video, Bu. Ya, kita putarkan YouTube dan lain sebagainya. Karena dia gaya belajarnya itu berarti, ya mungkin kalau bukan kinestetik, gaya belajarnya adalah visual ya Ibu ya. Jadi bisa saja kita gunakan. Kami seperti itu, Bu. Jadi Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini sangat membantu sekali guru, Bapak Ibu. Iya, ada guru saya yang tidak tahu menari, tapi dengan PMM, kemudian dengan platform pembelajaran yang lain itu, mereka tahu menari. Dengan adanya YouTube, diputarkan di kelas itu. Misalnya tari Pakarena ya, mana tahu orang Jawa tari Pakarena. Tapi dengan adanya teknologi yang canggih, semua bisa dilakukan, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi itu praktik baik yang kami lakukan di sekolah kami, karena kebetulan kami juga sudah 1 tahun melaksanakan kurikulum Merdeka ini, sangat luar biasa dan tidak menyita energi guru kalau menurut saya ini, karena kalau di pembelajaran konvensional guru itu lebih dominan dibandingkan dengan kegiatan murid, tapi di Kurma ini murid yang lebih dominan melakukan kegiatan di kelas. Jadi seperti itu. Mungkin Ibu Vivin bisa menambahkan, tolong Bu, silakan. Luar biasa Bu Salma, salam kenal dari kami Sulawesi Tengah, khususnya saya dari Moto. Jadi Bu Salma, ini kegiatan forum tutor, ini komunitasnya mengadakan webinar, merupakan komunitas yang merangkul, komunitas yang mengajak kami untuk berkolaborasi. Jadi melalui komunitas ini, penggerak-penggeraknya ini mengajak kami semua untuk bisa berkolaborasi di ruangan ini. Jadi kalau Pak Harjito itu beliau dari Kabupaten Banggai, Ibu Daryati selaku moderator itu beliau dari Kabupaten Poso, saya dari Parigimoto. Memang betul-betul terasa kolaborasinya di ruangan ini. Jadi Bu Salma, izin saya bertanya Bu, Ibu sebagai kepala sekolah atau sebagai guru? Guru, Bu. Alhamdulillah. Kalau semua guru berkeinginan seperti Ibu, Masya Allah, senangnya kepala satuan pendidikannya. Pasti bangga, karena tidak harus didorong-dorong, tidak perlu dicambuk-cambuk dengan kata-kata yang manis sampai yang pedis, tapi gurunya inisiatif untuk itu. Jadi Ibu, kalau saya, alhamdulillah saya diamanahkan menjadi kepala sekolah, kebetulan di sekolah saya, ini ya sebagai mungkin pengalaman bagi kita semua di sini. Sekolah saya bukan dari sekolah penggerak, belum terpilih, belum mendapat amanah itu. Tetapi saya sudah mendaftar IKM secara mandiri dengan memilih mandiri berubah. Kebetulan di sekolah saya memiliki pada angkatan 1 guru penggerak itu ada 4 orang yang sudah bersertifikat guru penggerak angkatan 1. Saat ini sudah ada guru penggerak angkatan 5 1 orang yang sementara kegiatan pembimbingan. Kemudian ada 4 orang lagi guru saya yang sudah mengikuti seleksi terakhir untuk angkatan 7. Jadi kami tinggal melihat kapan sih waktu pengumumannya. Dan saat ini kami lagi mendampingi bersama-sama kawan-kawan kami yang tersisa untuk mengikuti sampai tanggal 30 September. Sesi ke-8. Ini sejak saya masuk di sekolah itu 2022, Bapak Ibu, belum lama, baru Maaf Ibu Pipin, suaranya tidak kedengaran Ibu. Jaringan lagi nih. Maaf Ibu Pipin, suaranya nggak kedengaran. Iya, masih ya tersambung, masih connect ya? Saya sempat lost tadi. Jadi saya juga kawan-kawan dulu diskusi sehat saja di ruangan saya. Awalnya saya mengundang guru-guru.
Nah, jadi saya sampaikan kepada mereka, ada enggak dari kawan-kawan guru penggerak yang bisa menyampaikan ide-ide terbaiknya? Saya sampaikan, kondisi saat ini, kalau melihat dari rapor pendidikan, untuk wilayah kita, Parigi Motong, itu sangat rendah pada literasi dan numerasi. Saya lihat di sini perpustakaannya ada, tapi kok tidak dimanfaatkan. Iya Ibu, akhirnya muncullah satu-satu curhatan semua guru-guru. Nah, itulah jadi bahan saya untuk adakan rapat. Ayo kalau begitu minggu depan kita rapat ya. Oke. Agendanya hanya untuk itu, membahas itu. Terus saya sampaikan ke forum kawan-kawan guru saya. Tapi saya sudah menyiapkan beberapa opsi. Bagaimana kalau di tempat itu kita buatkan taman literasi? Nanti gambarannya begini, taman literasi itu kita manfaatkan setiap minggu. Nah, anak-anak tidak usah datang ke perpustakaan, tetapi mereka memanfaatkan taman literasi sambil duduk, bawa snack, bawa cemilannya, bawa nasi kuningnya, bawa botol airnya. Menunggu jam pulang, menunggu jemputan, mereka memanfaatkan di situ. Itu satu, saya ingin fungsikan itu. Taman tidak hanya sekedar taman, tapi dimanfaatkan jadi taman literasi di tengah halaman sekolah. Gitu. Jadi alhamdulillah itu yang kita manfaatkan sampai saat ini masih berlanjut terus. Jadi setiap minggu buku-buku itu ada rotasi dari perpustakaan ke taman literasi, dari perpustakaan ke taman literasi. Sehingga saya sudah buat survei ke pengelola perpustakaan. Kebetulan di sekolah saya belum ada pustakawan, jadi hanya ada pengelola perpustakaan. Tolong didata kelompokkan mana jenis buku yang diminati oleh anak-anak. Gitu. Kemudian karena ingin apalagi anak-anak kelas 1 kalau lihat buku yang banyak gambarnya pakai kan senang. Gitu. Setelah itu didata saya punya informasi itu, kemudian saya ajukan ke dinas setempat untuk bisa ada pengadaan buku. Kalau bisa ada bantuan buku lewat itu, walaupun kami juga mengadakan itu melalui operasional sekolah. Kemudian beberapa langkah yang saya lakukan pada kegiatan 17 Agustus. Itu kami sudah buat. Jadi mulai kegiatan supaya muncul literasinya, anak-anak lebih mengenal lagi proklamasi seperti apa sih. Jadi saya buatkan lomba berjenjang. Kelas 1-nya menghafal Pancasila. Kelas 2-nya mulai lagi menghafal kemarin. Pokoknya sampai lomba mewarnainya ada, menghafal teks Pancasila, Undang-Undang Dasar, proklamasi, Sumpah Pemuda, sampai lomba azan, lomba Asmaul Husna, itu yang saya manfaatkan. Tapi kegiatan itu dipusatkan di Taman Literasi. Dan orang tua menyaksikan itu, kami mengundang orang tua. Dan insya Allah jika masih amanah itu diberikan kepada saya sampai akhir tahun ini, saya punya program dan itu kawan-kawan dan komite mensupport. Ada kegiatan apresiasi sekolah yang saya buat. Jadi yang saya ingin berikan apresiasi adalah inovasi guru dalam pembelajaran dan inovasi anak-anak kolaborasi bersama gurunya. Setiap kelas akan mengadakan pameran kelas. Kemudian ada lomba mewarnai lomba literasinya saya munculkan dari mengangkat budaya lokal. Jadi ada yang namanya Notesa, kalau kita di daerah Kaili namanya Notesa, bercerita menggunakan bahasa daerah Kaili. Karena kami di sini tempat kita banyak sukunya Kaili yang mayoritasnya suku Kaili. Jadi saya mengangkat itu. Jadi siswa kelas 5-6 itu akan lomba literasinya itu bercerita pengalaman menggunakan bahasa Kaili. Pengalaman mereka bukan cerita daerah, tapi pengalamannya mereka. Bukannya dia mau cerita, pengalaman saya datang dari rumah mau ke sekolah seperti apa, atau saya punya kawan baru, tapi dalam bahasa Kaili. Dan yang saya libatkan penjurian itu bukan unsur sekolah, tetapi komite sekolah. Mereka lah yang saya rekrut para orang tua murid yang masuk ke situ. Sehingga biarlah kalau bagi saya, biarlah orang yang menilai kita, tapi marilah kita berbuat semampu.
tentunya melibatkan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Kira-kira begitu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa menjadi pengalaman. Iya, terima kasih banyak Bu, terima kasih banyak Bu, masukan biasa praktik baiknya ini. Terima kasih sudah berbagi Bapak Ibu. Mungkin ini materi pada hari ini begitu luar biasa menarik ya Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang ingin berbagi praktik baik atau pertanyaan-pertanyaan tentang materi ini, disilakan. Kita masih waktu 5 menit Pak ya Pak Nyoman. Kalau dari waktu nampaknya, kalau konsisten Bu, nampaknya sudah lewat. Tapi kan ini nanti untuk minggu depan kita masih difasilitasi oleh Bu Vivin bersama Pak Harjito. Mungkin untuk webinar hari ini mungkin bisa dicukupkan pertanyaan, nanti bisa disampaikan mungkin minggu depan lagi. Iya, sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan praktik baik yang akan dibagi ini, tapi waktu yang membatasi Bapak Ibu ya. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Bagaimana Pak, mungkin ada closing statement dari Pak Sekretaris, silakan Pak Nyoman sebelum kita menutup webinar kita pada hari ini. Ada Pak Ketua nampaknya itu Bu. Pak Ketua iya. tadi ada masuk. Oh iya, maaf Pak Ketua, mungkin ada closing statement sebelum kita menutup webinar pada hari ini. Silakan Pak. Silakan Pak Darman. Oh ya, minta maaf saya karena Pak Darman ini lagi mendampingi PMO ya, ada 3 ini PMO. Beliau ini kan penanggung jawab PSP, sehingga beliau tidak boleh berbicara katanya. Jadi karena pakai video di sana, langsung ini kehadirannya pakai video. Mungkin sedikit penyampaian saja dari kami sebagai penggerak komunitas ini. Yang pertama-tama kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Vivin, Pak Harjito, Ibu Daryati sudah memfasilitasi webinar kita hari ini. Dan tentu akan berlanjut ke minggu depan ya Bapak Ibu ya, satu webinar lagi, dan selanjutnya nanti kita akan berpindah ke tingkat SMP lagi jenjangnya. Dan sekaligus juga kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat semua yang sudah bergabung pada webinar hari ini. Itu saja mungkin dari kami. Kami tetap berharap Bapak Ibu semua akan hadir lagi di webinar minggu depan, kita akan belajar lagi bersama-sama. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Daryati. Terima kasih Pak Sekretaris. Kita dapat kembali pada webinar ya, untuk link daftar hadir tidak ada link ya Bapak Ibu, ini pakai aplikasi jadi otomatis. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Ibu Daryati. Iya. Ibu Daryati. Iya, Ibu. Ngapain absennya belum ya? Untuk